Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini bagi dividen 4 kali dalam 1 tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Kamu tahu tidak kalau ada satu saham yang membagi dividen sebanyak 4 kali dalam 1 tahun? Tidak hanya itu, kinerja perusahaan ini bisa dikatakan luar biasa dengan rasio yang di atas rata-rata. Selain itu, mereka punya hutang yang rendah dengan kinerja laba yang terus tumbuh. Secara keseluruhan, perusahaan ini sangat menarik. Tapi ingat, kamu harus analisa mendalam sebelum mengambil keputusan ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Selama Sempurna berdiri tahun 1976. Artinya, saat video ini dibuat, SMSM berusia sekitar 45 tahun. Perusahaan ini terbilang cukup lama dengan usia 45 tahun. Pada usia seperti ini, SMSM mampu berkembang dari berbagai sisi. Hal itu terbukti dengan kinerja perusahaan yang mengalami peningkatan luar biasa pada periode ini. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. SMSM punya aset 3.972 miliar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 3.375 miliar. Artinya, aset perusahaan naik 597 miliar atau 17,69% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 3.972 miliar, perusahaan punya persediaan sejumlah 976 miliar. Artinya, 24,57% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 256 miliar atau 35,56%. Selain persediaan, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 3.972 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 911 miliar. Artinya, 22,94% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 219 miliar atau 31,65%. Kedua, liabilitas. SMSM punya liabilitas 1.157 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 727 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 430 miliar atau 59,15% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1.157 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 344 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 190 miliar atau 123,38%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Dari total liabilitas 1.157 miliar, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebanyak 160 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 12 miliar atau 6,98%. Ketiga, ekuitas. SMSM punya ekuitas 2.427 miliar sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 2.274 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 153 miliar atau 6,73%. Dari total ekuitas 2.427 miliar, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 2.162 miliar. Artinya, 89,08% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 142 miliar atau 7,03%. Keempat, pendapatan. SMSM punya pendapatan 1.970 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 1.464 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 506 miliar atau 34,56% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. SMSM punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.342 miliar.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 1.026 miliar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 316 miliar atau 30,80% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMSM mampu menghasilkan laba sebanyak 314 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 203 miliar, berarti laba perusahaan naik 111 miliar atau 54,68% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SMSM punya ROE 25,90% dengan NPM 15,95%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 47,67%. Rasio keuangan perusahaan ini luar biasa. Mereka punya ROE mencapai 25% dengan NPM 15%. Selain itu, DER SMSM hanya di bawah 50%. Kinerja seperti ini menarik untuk dilihat lebih jauh. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,18 kali dan PBV 3,15 kali. Valuasi perusahaan terlihat cukup mahal dari segi PBV. Rasio harga terhadap ekuitasnya mencapai 3 kali. Untuk PER, sebenarnya terjadi sedikit penurunan karena laba naik 54% di periode ini. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, aset perusahaan naik karena terjadi peningkatan untuk persediaan dan kas perusahaan. Kedua, liabilitas naik karena utang usaha dan utang lain-lain yang mengalami peningkatan. Ketiga, ekuitas mengalami peningkatan karena saldo laba yang bertumbuh. Keempat, kenaikan laba berasal dari peningkatan pendapatan. Kelima, untuk rasio keuangan, perusahaan ini sangat menarik untuk dilihat lebih jauh. Keenam, valuasi yang cukup tinggi membuat ketertarikan dengan saham ini menjadi berkurang. Demikian analisis singkat saham SMSM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Thank you.